Halo, kembali lagi di channel Online Smart Edu teman-teman semua bersama gua Christophorus Octavus dan kali ini gua akan bahas satu judul ya matematika yaitu adalah transformasi geometri. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, gua akan jelaskan dulu apa itu transformasi geometri. Transformasi geometri itu adalah suatu proses perubahan bentuk ataupun letak ya dari suatu bangun geometri yang mungkin awalnya ada di posisi tertentu dan dia berubah ke posisi yang lain ataupun titik yang lain. Ya, jadi simpelnya buat kalian semua yang kalian perlu ingat adalah transformasi geometri intinya ada sesuatu yang berubah gitu, baik titik ataupun letaknya. Lalu transformasi geometri itu dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu namanya adalah translasi atau bahasa gampangnya pergeseran. Jadi kalau misalkan kalian punya suatu titik, ya katakan titiknya ada di sebelah sini, ya. Kemudian dia bergeser, ya dia akan berpindah posisi. Tapi ingat, dia hanya bergeser saja, tapi tidak terjadi perubahan secara bentuknya, jadi dia tidak berputar gitu ya. Jadi hanya bergeser saja. Itu namanya adalah translasi. Dan bagian yang kedua itu adalah refleksi atau pencerminan. Nah, untuk refleksi sendiri, ini aku yakin kalian pasti udah tahu bahwa sifatnya seperti kita sedang bercermin. Nah, memang refleksi sendiri itu ada banyak variasi ya. Jadi kayak misalkan contoh, dia bisa refleksi terhadap sumbu X, bisa refleksi terhadap sumbu Y, bisa juga refleksinya terhadap suatu garis, ya. Misalkan garis Y sama dengan X, ataupun Y sama dengan minus X, dan itu semua nanti ada rumus yang bisa kalian hafalkan. Lalu yang ketiga itu adalah rotasi. Nah, rotasi itu artinya nanti bendanya itu berputar seperti ini ya. Jadi misalkan kalian punya suatu benda, dia akan muter. Ya, tapi nanti lihat lagi tergantung dirotasikan seberapa besarnya. Dan yang keempat itu adalah dilatasi. Dilatasi itu adalah proses dia bisa diperbesar, lalu juga bisa nanti jadi lebih kecil. Oke, dan kita akan bahas satu-satu lebih detail lagi. Untuk yang pertama, itu adalah translasi atau pergeseran. Dan contohnya adalah misalkan kalian punya titik di sini, lalu habis itu akan digeser titiknya. Nah, sebesar A dan B, misalkan ya. Jadi ada titik X dan Y, lalu akan digeser sebesar A dan B, maka dia punya hasil dari translasinya adalah X ditambah A, Y ditambah dengan B. Nah, jadi prosesi translasi ini merupakan proses yang harusnya mudah untuk kalian semua, karena tugas kalian hanya menjumlahkan dan mengurangkannya saja. Rata-rata umumnya akan terjadi hanya penjumlahan dan pengurangan untuk proses translasi sendiri. Ya, oke, yang kedua itu adalah refleksi. Nah, refleksi tadi seperti yang gua bilang ada macam-macam. Untuk yang pertama itu ada refleksi terhadap sumbu X. Nah, jadi misalkan kalian punya titik ada di sini, direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya akan berada di sebelah sini. Dan nanti, kalau misalkan kalian nyatakan dalam bentuk persamaan, katakan kalian punya titik X, Y, maka hasil dari refleksinya adalah X, minus Y. Gitu. Nah, untuk itu yang pertama. Dan untuk contoh yang kedua, itu ada refleksi terhadap sumbu Y. Nah, nanti katakan kalian punya titik di sini. Nah, nanti dia akan hasil dari refleksinya akan berada di posisi ini. Oke. Nah, sehingga kalau dalam bentuk persamaan kalian punya X, Y, hasilnya akan menjadi minus X, Y. Oke. Lalu untuk jenis refleksi yang ketiga itu terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk kalian yang belum tahu, Y sama dengan X gambarnya seperti ini ya. Dan nanti, katakan kalian punya titik di sebelah sini, posisinya hasil dari refleksinya akan ada di sini.
Oke, dan dalam bentuk persamaan, katakan kalian punya titik X, Y, hasilnya akan menjadi Y, X. Jadi mereka hanya bertukar posisi saja ya untuk hasilnya. Dan jenis refleksi yang keempat, itu adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X. Dan garisnya bentuknya seperti ini. Nah, dan jadi ketika kalian refleksikan, posisi titiknya akan ada di sebelah sini. Dan jika dinyatakan dalam bentuk persamaan, katakan titiknya adalah X, Y, akan menjadi minus Y, minus X. Dan untuk tipe refleksi yang kelima, itu adalah terhadap garis X sama dengan M, dan di mana M ini merupakan suatu angka. Ya, dan kalian bisa lihat untuk proses refleksinya seperti yang ada di gambar, posisinya akan berada di sana. Dan untuk persamaannya sendiri, katakan kalian punya titik X, Y, maka dia akan menjadi hasil refleksinya menjadi 2M kurang X, Y. Gitu. Dan untuk tipe yang terakhir, yaitu terhadap garis Y sama dengan M. M itu sama, masih berupa suatu angka atau konstanta. Untuk hasil refleksinya secara gambar, seperti ini jadinya, ya, kalian bisa lihat. Dan untuk persamaannya, jika kalian awalnya punya titik X, Y, maka hasilnya akan menjadi X, 2M dikurang Y. Oke, dan berikutnya gue sudah siapin satu contoh soal untuk kita bahas secara bersama. Yuk kita langsung menuju ke pembahasan soalnya saja. Di sini dibilang, diketahui titik A, B, dan C masing-masing terletak pada koordinat minus 3,2, 5,1, dan minus 2,1. Dari data tersebut, tentukanlah titik A aksen, B aksen, dan C aksen jika. Nah, di situ sudah ada soal-soalnya dari A sampai G, dan kita akan kerjakan satu persatu. Ya, kita mulai dari yang A. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 1A, ini cukup mudah karena ingat, translasi ini intinya hanya pergeseran saja. Hanya digeser saja. Jadi tugas kalian semua adalah hanya menjumlahkan saja dengan besar translasi yang sudah ada. Gitu ya, di situ dikatakan T-nya 3 dan minus 2. Yuk, kita langsung aja tulis di sini untuk 1A. Nah, karena di sini ada 3 titik, artinya kita akan membuat 3 kali ya. Pertama titik A dulu, titik B, lalu titik C. Kita catat dulu titik A, di situ dikatakan besarnya minus 3,2. Nah, kita bikin tanda panah, berarti T-nya di situ sudah diberitahukan, ditranslasikan sebesar 3 dan minus 2. Berarti tugas kalian hanya tinggal menjumlahkannya saja. Ya, sebagai contoh, kalau kalian lihat ini, minus 3, ini untuk yang sumbu X, kita akan jumlahkan dengan translasi yang bagian atas, ya. Karena yang bagian atas itu untuk sumbu X. Jadi artinya kalau kita tulis secara lengkap, minus 3 ditambah 3. Ini untuk yang sumbu X-nya. Lalu untuk yang sumbu Y-nya, di situ 2 ditambah minus 2. Atau dengan kata lain, bisa kalian boleh tulis langsung 2 dikurang 2. Itu sama saja ya. Nah, sehingga hasilnya ini akan menjadi 0,0. Lalu yang berikutnya adalah titik B ya. Nah, titik B ini lakukan hal yang sama seperti tadi. Dan untuk B aksen, sama, kita tinggal jumlahkan saja. Jadi 5 ditambah 3, 1 dikurang 2. Ya, sehingga kalau misalkan kita jumlahkan hasilnya adalah 8, minus 1. Dan lakukan hal yang sama untuk titik C. Dan tinggal kita jumlahkan untuk mendapatkan C aksen. Di sini berarti minus 2 kita tambahkan 3, lalu minus 1, minus 2. Lalu kita jumlahkan, ini hasilnya 1, minus 3. Lalu untuk yang 1B, dia meminta
direfleksikan terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X itu juga cukup mudah, kalian tinggal mengingat rumus yang tadi sudah dibahas. Nah, kita akan buat mirip seperti, penulisannya mirip ya, seperti 1A, lalu A aksen. Nah, direfleksikan terhadap sumbu X, yang berubah adalah Y-nya. Dan tandanya kalau tadi awalnya positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif ya. Jadi aku bisa tulis minus 3, minus 2. Kita lakukan hal yang sama untuk titik B, maka B aksennya adalah 5, minus 1. Dan yang terakhir jadi minus 2,1. Lalu untuk yang 1C, dia minta direfleksikan terhadap sumbu Y. Untuk yang C, kita bisa tuliskan sama, maka A aksennya kalau terhadap sumbu Y yang berubah adalah X-nya. Sehingga kita bisa tulis 3,2. Ya. Lalu untuk titik B, B aksennya adalah minus 5,1. Dan yang terakhir, C aksennya adalah 2, minus 1. Oke, yang berikutnya adalah yang D. D ini dikatakan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. D kita akan tulis lagi ya, kita susun dulu. A aksen, itu kita tinggal putar aja ya posisi X dengan Y-nya, kita balik saja. Sehingga di sini akan menjadi 2, minus 3. Untuk B aksennya 1,5 dan C aksennya minus 1, minus 2. Untuk yang E, dia minta refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X. A aksennya, kalau refleksi terhadap Y sama dengan minus X, kita putar, lalu semuanya berubah tanda. Ya, kita putar, semua berubah tanda. Jadi kita tulis minus 2,3, B aksennya min 1, min 5, lalu C aksennya 1,2. Lalu untuk yang F, dia minta terhadap X sama dengan 2 refleksinya, dan ini udah dibuatin ya untuk formatnya. Jadi kita tinggal menghitung, nah rumusnya tadi itu adalah 2M dikurang X, Y. Ya, ini adalah rumusnya. Jadi artinya kalian harus mengalihkan angka di sini dengan 2 dulu. Ya, setiap angka di sana kalian kalikan 2. Nah, jadi ini aku hapus dulu nih. Langsung kita hitung ya, 2 dikali 2, itu adalah 4 ya. Dari 2M-nya itu adalah 4. Lalu kita kurangkan dengan X. Nah, 4 min minus 3. Artinya dengan kata lain 4 tambah 3. Jadi aku tulis di sini 7, Y-nya tidak berubah. Ya. Dan untuk B aksen juga sama. Kalian tinggal 2M, jadi 2 dikali 2 ya, dikali ini. 2 dikali 2, 4. Nah, 4 ini kita kurangkan dengan X-nya. Jadi 4 kurang 5, hasilnya adalah minus 1. Y-nya tidak berubah. Dan C aksen juga sama, jadi kalian kalikan dulu 2 kali 2, 4, ya sama 4. Lalu kalian kurangkan dengan X-nya. 4 kurang 2, hasilnya 2, min 1. Lalu untuk yang G, dia minta refleksi terhadap garis Y sama dengan minus 1. Ini bagannya udah ada formatnya, dan rumusnya tadi adalah X, ya jadi X-nya itu tetap nggak berubah, 2M dikurang Y. Ini rumus yang kalian perlu ingat. Nah, ini aku hapus saja. Jadi artinya X ini tetap minus 3, ya tetap minus 3. Nah, di bagian Y-nya yang berubah. Prinsipnya sama, kita kalikan M dengan 2 dulu. Jadi 2 kali minus 1 adalah minus 2. Kalian ingatin ya, 2M-nya adalah minus 2. Minus 2, minus 2 lagi. Ya, jadi hasilnya adalah minus 4. Untuk yang B aksen juga sama, 5-nya tetap, tidak berubah. Tadi 2 kali M itu adalah minus 2. Minus 2, minus 1, jadi minus 3. C aksen, minus 2 tetap. Nah, 2M-nya tadi adalah minus 2. Minus 2, minus 1. Dengan kata lain, minus 2 tambah 1.
ya adalah -1. Oke, sekian dulu video dari gua untuk, transformasi geometri yang ini dan nantikan untuk video lanjutannya ada part yang kedua, itu nanti kita akan membahas tentang transformasi geometri yang bagian rotasi dan dilatasi. Dan kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kalian boleh banget untuk bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.